Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendengarkan kisah riwayat singkat dari keturunan Rasulullah, yang mana seluruh jalur keturunan Rasulullah di penjuru dunia berpongkol kepada beliau. Beliaulah Al-Imam Al-Awwab, Sofwatul Ahbab, Nawatul Jawahir Sa'adatul Ihdiyat Zulhulukil Mustafawi, Wasirril Alawi, Wal Irsil Muhammadi, Syekhul Anam, Fahrul Islam, Abu Muhammad Alwi bin Ubaidillah bin Isa. Beliau termasuk ulama yang piawai dan kokoh dalam keilmuannya. Kedudukan dan keluhuran budinya berada di puncak yang tinggi. Kepribadian beliau mengungguli para arifin lainnya. Keberkahannya tersebar kepada seluruh kalangan manusia. Beliaulah salah satu imam besar yang sempurna, maha guru yang arif billah, dan salah satu ulama amilin, ahli fikih yang zuhud, salah satu ahli ibadah yang sangat ikhlas, sangat pengasih dan penyayang kepada kaum muslimin terutama kalangan fakir miskin. Beliau dikenal sebagai sosok yang dermawan, rendah hati, berketurunan mulia, berakidah Sunni dan bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di daerah Hadramaut, beliau tumbuh di sana, menghafal Al-Quran dan menyibukkan dirinya menuntut ilmu-ilmu agama hingga mengantar beliau berkeliling daerah di Hadramaut, Mekah dan Madinah. Beliau seorang yang teguh dalam mengikuti jejak ayahnya Imam Ubaidillah bin Ahmad. Beliau mahir di berbagai bidang ilmu, banyak bermujahadah dan riyadoh, terutama sholat dan puasa. Beliau memiliki sifat waro yang sangat sempurna, banyak bersedekah dan membantu orang lain. Beliau memiliki keturunan yang terus menyambung dan menyebar keberkahannya. Merekalah kalangan Ba'alawi yang dikenal dengan nama beliau dan bernasabkan kepadanya. Beliaulah yang pertama kali mendapat nama Alawi. Menurut bahasa artinya nama sebuah burung terkenal. Keturunan beliau terus bersambung dari satu generasi ke generasi yang lain. Maka seluruh Ba'alawi di penjuru bumi bernasabkan kepada beliau. Sedangkan keturunan kedua saudaranya Al-Jadid dan Basri telah punah jalurnya. Yang tersisa adalah Bani Alwi. Merekalah yang sekarang dikenal di berbagai negeri yang dikenal oleh seluruh kalangan. Sudah pasti nasab mereka lebih terang dari matahari yang tergelincir dan lebih terang dari bulan purnama. Hanya saja di zaman dulu pernah terjadi pengingkaran terhadap jalur keturunan ini hingga mereka dituntut untuk meneliti kebenaran nasab mereka. Yang mengemban tugas mulia ini adalah Al-Imam Syekhul Islam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Beliau berangkat ke Irak dan menetapkan kebenaran nasab mereka dengan disaksikan sekitar 100 orang yang adil dari rombongan yang berangkat haji. Setelah itu diperkuat lagi kebenaran ini di kota Mekah dan dipersaksikan kepada seluruh jamaah haji dari Hadramaut. Berkat upaya ini tersingkaplah awan keraguan dan terkuaklah cahaya kemuliaan Bani Alawi dan hilanglah penghalangnya. Keadaan ini senada dengan ungkapan syair, pengingkaran orang yang mengingkari waktu subuh yang telah muncul setelah terang benderangnya cahayanya. Ia menganggap cahaya itu bukan pertanda terbitnya matahari, tetapi mata yang mengingkari itulah yang buta. Dan aku juga mengungkapkan dalam bait syair, aku melihatmu berada di tepi jurang yang sangat curam, lantaran kamu tanamkan keraguan di kepalamu, kamu menuntut bukti atas kemajuan kami, sejak kapan siang hari yang terang membutuhkan bukti. Syekh Alwi ini termasuk seseorang yang terkumpul pada diri beliau dua kemuliaan, yaitu nasab dan sifat yang mulia, dua keindahan yaitu kemuliaan keturunan dan sifat terpuji. Budi pekerti beliau tersebar luas ke seluruh penjuru, bahkan masih bisa terlihat keutamaannya terukir dalam tulisan-tulisan buku. Banyak ulama sejarah yang menyebutkan biografi beliau dan memberikan pujian yang luar biasa. Di antara yang mereka ceritakan adalah sewaktu beliau berangkat menunaikan ibadah haji dan berkunjung ke kubur kakeknya Nabi Muhammad. Beliau disertai 80 orang selain handai taulannya dan disertai oleh saudaranya Jadid. Selama perjalanan itu, beliaulah yang membiayai mereka semua sampai mereka kembali ke tempat masing-masing. Bagi orang yang kurang mampu untuk berjalan, beliau menyediakan unta yang banyak, bahkan beliau menyuruh saudaranya Jadid menuju Irak untuk mengambil harta mereka di sana. Semasa hidupnya beliau hanya memiliki satu anak, yaitu Muhammad.